Halo, jumpa lagi di aku bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Kemarin udah pernah aku ceritain tentang pengalamanku jadi guru, ya bukan? Gitu ya? Ya kan? Lupa aku. Terus ada lagi pengalamanku backpacking, pernah kan kalau nggak salah. Terus apa lagi? Ngapain lagi? Kayaknya baru itu ya. Kalau nggak salah sih baru itu. Tapi ya kalau aku lupa ya maafkan, karena nggak tahu, aku tidak ingat apa yang sudah aku posting karena mungkin sudah lumayan banyak. Oke, yang mau aku ceritain di sini adalah tentang pengalamanku ikut dalam sebuah kelompok yang kelompok marching band. Iya, marching band kayak yang di SpongeBob waktu di Bikini Bottom itu kan ada marching band itu. Ya seperti itulah intinya. Nah, kenapa aku bisa ikutan marching band? Bukan dan tidak lain karena ikut-ikutan aja sih. Kayak waktu itu kalau nggak salah temanku, karena ini tahun 2005 ya, tahun 2005 berarti aku lagi kelas 2, kelas 1 ke kelas 2 aku lupa lah, pokoknya sekitaran SMA pokoknya ya. Di SMA kemudian kita nggak tahu kenapa sih teman-temanku SMA namanya Surya, shout out Surya, barusan ulang tahun kemarin, happy birthday dulu. Mungkin tidak terlalu jauh jarak dari upload ini ya, masih di bulan Juni kalau semoga. Nah di situ aku diajakin, pada dasarnya nggak tahu dia mau ngapain itu, cuman tahu-tahu kita ke UNY waktu itu, di situ ngeliatin anak-anak latihan dulu, anak marching band latihan, ada yang main apa trompet dan teman-temannya. Terus kalau nggak salah si Surya ini punya kenalan anak marching gitu ya, mungkin temennya waktu siaran sebelumnya atau apa, nggak tahu kak. Pokoknya dia punya kenalan gitu. Terus ngomong entah kenapa akhirnya kok kita jadi ikutan gitu loh. Aku juga bingung, kayak kok ini kayaknya aku tidak mendaftar tapi kok tahu-tahu aku jadi ikutan latihan gitu. Ya udah. Dan begonya lagi karena temennya Surya ini ada di divisi color guard. Jadi kan di marching itu ada 3 divisi. Yang divisi pertama namanya divisi brass. Divisi brass itu ya yang main-main trompet, main-main bariton, main-main melofon, main-main apa lagi, tuba dan teman, pokoknya yang pakai brass itu yang alat-alatnya tiup-tiup gitu. Terus ada lagi divisi perkusi, alatnya yang dipukul-pukul kayak misalnya snare, wintom, bass, terus simbal, terus ada marimba, terus ada kastanyet, terus ada apa tuh glockenspiel gitu-gitu ya, banyak banget sih alat-alat perkusi. Dan yang divisi terakhir namanya color guard, ini divisi non musik sebenarnya, kayak divisi bukan yang penghasil musiknya tapi sebagai pendamping dari 2 divisi tadi gitu. Namanya color guard, maksudnya menjaga warna. Jadi kita kayak hebringnya aja, kayak apa ya. Jadi ketika nanti tampil di sebuah pagelaran itu ada warna-warna yang ikutan terdeliver ke penonton gitu loh. Jadi penonton nggak boring cuman nontonin si brass sama perkusi, cuman juga nanti ada warna-warni atau apa
movement dari para color guard yang macam-macam nanti bentukannya, dan bisa membuat efek-efek tertentu kayak efek megah, efek apa ya, efek ya gitu deh. Pokoknya intinya color guard itu kalau di marching band yang gampangannya itu yang bawa bendera. Kalau kamu lihat marching band bukan drum band ya, harap dibedakan antara marching band dengan drum band, karena drum band itu biasanya buat anak-anak sekolah gitu, dan itu biasanya dipimpin oleh mayoret, jadi bawa gini. Kalau marching band bukan mayoret tapi field commander, jadi kayak apa namanya, konduktor tapi ada di depan gitu loh, gitu. Nanti intinya dia itu penting sih dia buat si para musikal ini. Jadi si anak-anak yang main musik harus lihat si konduktor ini gitu loh, konduktor atau konduktor tahu aku ya, maafkan kalau salah ya. Jadi begitu. Nah kemudian ternyata kan aku pikirnya CG ini cuma CG itu color guard, CG ini cuma bawa bendera doang, apa nih, kayak apa banget sih, kayak nggak masuk banget gitu. Cuman kok ternyata ini kayak waktu itu latihannya tuh kayak ini loh. Jadi kan ada sesi dimana kita menjunjung mengangkat cewek. Jadi kan kita kayak ada pasang-pasangan gitu, terus kita mengangkat partner kita gitu, entah gimana gerakannya. Terus aku jadi wah lumayan nih gitu ya. Ya udah sih, tapi ternyata nanti di endingnya tidak ada gerakan itu gitu kan, goblok. Ya nggak apa-apa, jadi ya udah, yang penting ternyata yang pertama diajarkan di sini ya pastinya bermain bendera ya. Kalau dipikir bendera itu cuma gitu-gitu doang, ternyata enggak, ternyata susah. Ada yang bendera yang harus dilempar ke atas, ada yang bendera yang harus di gimana dah, nggak ngerti dah. Aku aja udah lupa namanya basic-basicnya kan udah bertahun-tahun. Berapa tahun ya, 2005 sampai sekarang berapa, 15 tahun. Bisa dibayangkan tidak itu. Nah mungkin kalau ada pendaftaran, mungkin aku pengen daftar senar ya. Sebenarnya aku dari SD kan, di SD juga ada drum band. Nah itu aku udah megang senar, kalau nggak recorder ya. Jadi intinya musik gitu. Cuma kenapa ya udahlah, aku mikir untuk sebagai kegiatanku dan sebagai nama-nama temen di UNY waktu itu kan, aku anak SMA dan aku harus bergaul dengan para mahasiswi UNY. Sangat jauh ya, maksudnya tingkat obrolannya sebenarnya tidak nyambung, cuman at some point nyambung. Lucu juga, kita ya mereka menghargai kita yang masih anak-anak dan kita juga menghargai mereka begitu. Dan proses latihan itu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Artinya kayak ada masa dimana aku malas banget latihan, kayak malas banget pokoknya. Pernah kayaknya 2 bulan 3 bulan aku nggak latihan gitu, dan aku udah kayak aku malas, aku udah nggak sanggup kayak gitu ya. Cuman entah kenapa, mungkin aku juga nggak enak, akhirnya aku kembali waktu itu. Kemudian aku kejar materi itu, kejar kayak menghafalkan semua gerakan yang aku ketinggalan gitu. Jadi kalau sehari latihan itu kayak diajarkan beberapa bar gitu ya, kayak 4 bar gitu mungkin, atau satu section gitu mungkin. Nah aku mungkin satu lagu mungkin bisa ketinggalan gitu, tapi menyenangkan sih. Jadi sebenarnya alat-alat yang ada di Saiki itu ada 3 yang basic ya. Yang pertama yang namanya bendera ini macam-macam. Bendera yang satu yang biasa standar, ada bendera yang gede, ada bendera yang 2, artinya 1 pasang, jadi dipakai dua tangan gitu bisa. Terus
ada lagi alat yang kedua yang lebih susah, namanya rifle. Rifle itu kayak senapan kayu gitu, kayak kayu dibikin kayak rifle-riflean gitu, nanti dia diputar-putar nggak jelas gitu, kalau dilempar gimana gitu. Aku tidak bisa sih untuk melatih ini. Aku sudah berlatih berkali-kali dan tetap tidak bisa untuk rifle. Dan yang ketiga saber tuh kayak, kalau pernah lihat Anggar itu kan dia pakai pedang itu namanya saber. Nah itu dipakai juga buat segi, nanti dilempar-lempar juga si pedang-pedangan itu. Tapi alhamdulillahnya sekali aku cuma dapat flag doang, cuma dapat bendera doang. Jadi mungkin buat yang sudah mahasiswa mungkin dapat yang rifle ya atau gimana. Tapi untungnya sih tidak dapat rifle. Wong flag aja juga masih salah gitu ya. Menarik sih waktu itu pembelajaran malam-malam sih, kita kalau latihan kayak jam 5 sore sampai jam 9 malam kalau nggak salah, kalau nggak jam 8 malam sekitar itu. Terus suatu ketika waktu akhir bulan atau mungkin sebulan sekali ada TC, pokoknya ada yang latihan satu hari full, kayak hari Minggu full gitu, dari pagi sampai malam, pernah seperti itu. Ada juga yang grand TC, maksudnya kayak seminggu atau beberapa hari gitu, nanti kita latihan di mana, di luar gitu. Aku kayaknya pernah 2 kali deh grand TC. Yang pertama di Dama Ijo, di situ aku menginap sehari semalam kalau nggak 2 hari semalam. Terus sama di Sentolo tuh kayak seminggu kalau salah, aku lupa. Ada kayak, pokoknya suasananya udah kayak militer, karena kita kan nginepnya di camp militer kayak Wamil. Setiap hari harus drilling, setiap pagi harus, pokoknya makannya juga dijaga, jadi kayak bener-bener kurus. Akhirnya aku kayak nggak salah yang Grand TC terakhir tuh kayak turun 5 kilo waktu itu kalau nggak salah. Aku pingin sih ikut lagi biar kurus. Ya begitulah ya. Apalagi akhirnya semuanya latihan berbulan-bulan itu digunakan untuk kita tampil pentas Piala Hamengkubuwono waktu itu di Mandala Krida. Cuman ada 1 hari sesi dimana kita devil, artinya kita long march gitu dari parkiran Abu Bakar Ali sampai di depan 0 km. Di situ kita pentas di depan Sri Sultan langsung, dan benderaku jatuh kena angin. Nggak apa-apa, nama juga grogi kan ya. Ya lucu-lucu aja sih. Dan di final di Mandala Krida kita berhadapan dengan UPN, dan sayang sekali UNY, aku mewakili UNY, harus puas di peringkat 2 waktu itu ya. Seperti itu. Sebenarnya pengen ikutan GPMB waktu itu. Sebenarnya waktu aku ikutan masuk UGM, sebenarnya pengen ikutan lagi marching band UGM waktu itu, dan aku pengen ikutan GPMB di Jakarta. Jadi ada kayak event marching band itu tahunan ada di Jakarta, dan di sana dari seluruh Indonesia berlaga di sana. Jadi intinya yang bisa aku kasih tahu adalah bahwa tadi ya ada 3 divisi, kemudian pertandingan marching band itu durasinya 12 menit top, kemudian nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau bisa sih pas ya, mungkin nggak boleh lebih tapi boleh kurang. Terus macam-macam nomor lombanya, ada kayak nanti dinilai sendiri, masalah CG-nya dinilai sendiri, perkusi dinilai sendiri, si brassnya dinilai sendiri, terus si field commandernya mungkin dinilai sendiri, terus showmanship-nya dinilai sendiri. Showmanship itu sikap. Jadi kayak misalnya kalau anak siki itu kita harus senyum,
Bisa dibayangkan 12 menit kita lari kemana-mana, wah satu lapangan tuh dilariin semua, karena kita nggak cuman main di tempat yang sama ya, tapi kita juga ikutan gerak bersama dengan para perkusi dan brass membuat formasi-formasi tertentu gitu kan. Dan itu kita kayak lari itu kayak berkilo-kilometer, karena dalam 12 menit itu kita harus ke posisi mana gitu loh. Dan kita harus tetap senyum, tidak boleh senyumnya fake gitu loh. Jadi kita harus tetap senyum. Ya seperti itu deh, intinya menyenangkan sih. Kadang-kadang kangen pengen latihan lagi aja gitu. Oke, mungkin itu sih pengalaman yang mungkin belum pernah aku ceritain kepada orang-orang, karena ya udah lama, udah SMA gitu sih. Jadi ya aku masih nyimpen sih ini ya, chartnya posisi-posisi 4 aku masih nyimpen gitu. Cuman videonya sudah nggak ada, karena nggak tahu deh karena apa. Pokoknya dulu pernah ada videonya, tapi udah nggak bisa di ini lagi. Ya udah gitu aja, sampai jumpa di penceritaan pengalaman yang selanjutnya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Oke, salam random.